Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya selalu baru dalam kehidupan kita. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita mendengarkan renungan harian Pesot Pikai Puruk Cahu dari Yehezkiel pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-27. Namun sebelumnya kita siapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Maha baik Engkau Tuhan di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang selalu menjaga kami, menolong dalam segala hal yang kami alami dalam kehidupan. Kami bersyukur kembali pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh memulai dan mengawali hari ini, mendasarkannya di dalam firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan. Tuhan, inilah kami. Berfirmanlah, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Yehezkiel pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa. Kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimaha rajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemuliaannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan dan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku dari mereka, dan perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang menimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar.
Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya, ada masanya. Ada waktu di mana kita menabur, dan ada waktu juga di mana kita akan menuai. Ketika kita menabur kebaikan, tentulah kita akan menuai kebaikan dalam kehidupan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, tentu Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kasih karunia yang Ia boleh balaskan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, melewati setiap perbuatan dan tingkah laku kita yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, dalam Yehezkiel pasal 7 ini di ayat 10 sampai dengan ayat 27, gambaran betapa murkanya Tuhan atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Pelanggaran dan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel tentulah akan mendapatkan balasannya. Itu penekanan yang diserukan oleh Yehezkiel melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Melewati seruan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel, beberapa kali disampaikan di dalam pasal 7 ini penegasan bahwa Allah akan membalaskan selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu, perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Ada beberapa kali pengulangan disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya melewati Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel, bahwa melewati atau melalui pelanggaran yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan penghukuman. Murka Tuhan dinyatakan melalui penghukuman yang diberikan kepada bangsa Israel. Kesudahan atau kehancuran bagi Yerusalem itu nyata, bukti bahwa Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan mendatangkan penghukumannya bagi umat Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ada waktunya, ada masanya dan ada harinya, di mana kesudahan segala sesuatu itu terjadi. Penghukuman Tuhan akan datang dalam kehidupan setiap orang yang terus-menerus melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam kehidupan. Tetapi kasih karunia dalam pengampunan akan tetap terus Tuhan berikan bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau terus keluar dari setiap kesalahan, belajar dari setiap pelanggaran yang ada, untuk berpaling, berjalan kembali pada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini ingin kembali menegaskan dan memberi makna iman bagi kita, yaitu yang pertama, bahwa hendaklah dalam menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, ketika kita berulang-ulang melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka ingatlah bahwa Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan pelanggaran kita itu selaras, setimpal dengan apa yang kita lakukan. Artinya apa yang kamu tabur, apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Penghukuman Tuhan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, mari kita takut
dan ngeri kita membayangkan penghukuman itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari belajar untuk selalu berjaga-jaga dan waspada. Mari menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah terjatuh dalam kesalahan dan pelanggaran terus-menerus dalam kehidupan. Belajarlah untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan agar kita tidak salah dalam setiap pilihan, langkah yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan. Karena bersama tuntunan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, pastinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan kita untuk mengerjakan yang baik setiap hari. Yang kedua, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini membawa kita untuk terus berpaling, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan untuk tidak melakukan yang jahat, yang tidak benar. Pelanggaran-pelanggaran kita, janganlah kita terus melakukan pelanggaran dalam kehidupan. Tetapi berpalinglah untuk tetap terus melakukan yang baik, mengerjakan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Karena sejatinya itulah tujuan Tuhan menempatkan kita dalam dunia, supaya kita mengerjakan yang baik, memberi makna dalam kehidupan, dan berdampak yang baik juga, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sungguh ngeri jika kita mendapatkan penghukuman itu. Sungguh menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita tanggung dalam kehidupan kita. Penghukuman Tuhan itu terjadi pada waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Pakailah setiap waktu yang ada dalam kehidupan kita untuk mengerjakan yang baik, melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita pun menjadi kehidupan yang berdampak baik, bermakna bagi setiap orang, bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sepakat. Ya Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kami tetap mampu memaknai, bahkan melakukan firman-Mu itu dalam kata dan perbuatan kami, di mana kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah nasihat, teguran, yang ingin membawa kami, agar kami hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya juga menjadi dasar yang akan membawa langkah kami menjalani kehidupan kami ke depan. Firman Tuhan pelita dan terang dalam setiap jalan hidup kami. Kami mau bersama-sama pada saat ini ingin mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Ika Jori Makunjung. Tuhan, Engkau lihat akan keberadaan jemaat-Mu di sana. Setiap pergumulan, setiap pelayanan yang terus mereka boleh kerjakan dan lakukan melalui pengurus jemaat, penetua dan diakon, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai pelayanan yang boleh dilakukan oleh setiap pengurus jemaat penata layanan yang ada di sana. Kami percaya bahwa setiap pelayanan itu boleh membawa jemaat semakin hidup beriman, taat, setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Kami juga memohon Tuhan berkati dalam setiap rumah tangga, orang tua, anak-anak, tugas tanggung jawab yang tetap terus kami emban dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Melewati jemaat Tuhan yang ada di Ika Jori Makunjung dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di kawasan resort GKI Puruk Cahau ini diberkati. Bahkan kami sebagai pendeta
pendeta dan diakon, vikaris, dan siapapun kami yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan jemaat. Kami mohon Tuhan kekuatan yang Engkau beri, penyertaan dan tuntunan dalam pelayanan kami selanjutnya. Kami dipersiapkan dengan kekuatan yang boleh Tuhan anugerahkan, kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk melayani dengan giat, dengan sukacita dalam hari-hari kehidupan, khususnya persiapan dalam rangka kami merayakan kelahiran Yesus Kristus dalam Natal nanti. Kami kiranya mampu untuk mempersiapkannya dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Pakailah para pemimpin kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, khususnya yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya diberkati dalam segala tanggung jawab masing-masing untuk boleh mensejahterakan Murung Raya ini, mensejahterakan masyarakat dan keadaan yang penuh dengan kedamaian. Selalu boleh kami rasakan sebagai bagian yang hidup di Kabupaten Murung Raya ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, rencana-rencana kami di masa yang akan datang, bahkan di sepanjang minggu ini, bahkan minggu yang akan datang, di dalam tuntunan Tuhan. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami secara manusia, melainkan kami mengandalkan Tuhan, karena kehendak rencana Tuhan bagi kami sungguh baik dan penuh dengan damai sejahtera. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, menyempurnakan doa ini dengan mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.